Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my kelompok. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya dengan rekan saya, yaitu Lailan Nurholizah, yaitu sistem informasi pengelola transaksi dalam MK sistem informasi manajemen. Ini ada beberapa pembahasan, ada 6 pembahasan kita. Yang pertama itu pengertian sistem pemrosesan akuntansi. Pengertiannya nanti dijelaskan oleh saya sendiri. Komponen siklus pemrosesan transaksi dijelaskan oleh saya sendiri. Merancang daftar dan kode akun saya juga. Formulir dan pertimbangan merancang formulir nanti dijelaskan oleh rekan saya Nurlailan Nurholizah. Ledger Delves bookkeeping, Let Grilles bookkeeping, dan pertimbangan merancang formulir itu dijelaskan oleh rekan saya. Pemrosesan transaksi berbasis komputer nanti dijelaskan juga dengan saya. Santai guys ya nontonnya. Kita bahas bareng-bareng. Nanti kalau kurang jelas bisa tanya di akhir sesi. Pengertian sistem pemrosesan akuntansi. Ini ada beberapa pengertiannya. Yang pertama, sistem pemrosesan akuntansi transaksi berasal dari istilah Transaction Processing System atau TPS. Kalau di tempat kita tuh TPS, tempat pemungutan suara kalau pemilu, bukan ya. Kalau di sini sistem pemrosesan akuntansi. Kita lanjut. Dibandingkan dengan sistem informasi yang lain, SPT memang lebih dibutuhkan perusahaan karena berfungsi merekam semua aktivitas yang ada di dalam perusahaan dan berbagai kejadian yang ada di dalam perusahaan. Jadi sistem pemrosesan transaksi ini dalam bahasa ringannya itu kalau sistem ini sebuah caranya, tutorialnya. Pemrosesan ini kalau dalam bahasa ringannya itu memproses sama ya. Transaksi ya, kalau transaksi ya kita sudah sering temui lah. Kita kan akuntansi juga sering kita temuin transaksi akuntansi. Jadi dalam bahasa ringannya itu adalah tutorial atau caranya mengelola transaksi, cara-cara mengelola transaksi. Itu dinamakan sistem pemrosesan transaksi, disingkat TPS dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia SPT. Ini dibalik aja sih sebenarnya. Contoh nih mas, kalau ini contoh transaksi ya, sebuah perusahaan jasa listrik daerah PLD. Setiap bulan para pelanggan dikirim tagihan memakai listrik masing-masing. Seorang pelanggan dapat membayar melalui berbagai cara, yaitu kantor-kantor PLD, tidak harus kantor cabang tempat ia mendaftar, melalui ATM, internet banking, SMS banking yang sudah terbayar disediakan para operator seluler. Jadi kalau contoh dari ini tuh karyawan tidak perlu langsung ke kantor PLD. Jadi bisa dikumpulkan ke operator selulernya dulu, nanti dikirim bareng-bareng gitu setiap karyawan. Jadi karyawan bersih terimanya. Ini kalau contoh transaksi pajak untuk karyawan. Kalau pajak karyawan gajinya besar biasanya kalau karyawan perusahaan gede. Ya kali nggak ada pajak. Tapi yang bayar perusahaan itu kan. Nanti karyawan dapatnya bersih. Komponen dan siklus pemrosesan transaksi ada beberapa. Yang pertama yaitu siklus pendapatan. Jadi siklus ini adalah kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke entitas lain dan pengumpulan pembayaran lain. Siklus pengeluaran ini kebalikan dari pendapatan tadi, yaitu kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang.
dan jasa dari entitas lain dan pelunasan kewajiban-kewajiban yang berkaitan. Kalau pengumpulan ini pembayaran lain, kalau kewajiban, kalau pengeluaran ini kewajiban yang berkaitan. Siklus produksi yaitu pengelolaannya, itu siklus merubah barang menjadi sumber daya dan jasa. Kalau di manufaktur itu merubah barang baku menjadi barang jadi. Siklus keuangan, kejadian-kejadian berkaitan dengan perolehan dana, manajemen dan dari model termasuk kas. Pasti ya kalau keuangan berhubungan dengan kas. Komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi. Komponen-komponennya itu ada 4. Yang pertama input. Input adalah suatu proses transaksi dalam dokumen sumber dapat berupa formulir atau bukti transaksi lain. Pesanan konsumen, slip penjualan, faktur, kartu absen, karyawan. Jadi kalau kita dapat satu transaksi itu segera kita input. Seperti kalau di Excel kita input juga. Yang kedua itu pemrosesan prosesnya atau pengelolaannya. Dalam sistem manual terdiri dari kegiatan memasuk data transaksi ke dalam data. Dalam sistem komputer, prosesnya dilakukan dengan memasukkan data ke dalam file transaksi jurnal digunakan untuk data ke dalam file transaksi. Yang keempat yaitu output, jenis keluaran yang dihasilkan dari persenjataan antara lain laporan keuangan. Jadi kalau inputnya itu kita masukin ini, nanti kita akan keluarkan laporan keuangan, laporan operasional, dokumen pengeluaran, faktur dan saldo seperti laporan keuangan atau laporan lah. Yang berikutnya adalah file master dan file referensi atau tabel penyimpanan. Media penyimpanan ini transaksi secara manual adalah buku besar. Buku besar ini menyediakan besar proses keuangan perusahaan. Proses masukkan data dari jurnal ke dalam buku besar disebut posting. Kalau proses penguploadan foto ke dalam Instagram dinamakan posting, sama aja. Ini juga posting. Jadi kita posting itu dalam buku besar. Terus sistem komputer. Posting ini dilakukan dengan meng-up data file master menggunakan file transaksi. Contohnya file transaksi. Cara merancang daftar kode akun. Akun real. Ada 2 akun nih. Akun real dan akun nominal. Akun real atau akun permanen yaitu akun yang saldo pada akhir tahun periode akuntansi dipindahkan ke neraca. Contohnya harta utang modal. Akun nominal adalah akun laba rugi yaitu akun yang saldonya pada akhir periode akuntansi dipindahkan ke laba rugi untuk pembuatan laporan tersebut. Jadi kalau kita membuat di neraca lajur itu kan ada 2 akun real, akun nominal. Akun real itu yang atas, yang biasanya atas itu, yang paling atas. Kalau akun nominal itu yang masuk ke laba rugi, yaitu pendapatan dan beban-beban. Seluruh pendapatan dan beban masuknya ke akun nominal, selain itu masuk ke akun real semua. Pengelolaan akun itu ada 5, yaitu aktif dan harta lancar, harta tetap, harta tetap wujud. Utang kewajiban, utang jangka pendek, utang jangka panjang, modal ekuitas, modal sendiri, pendapatan dan beban. Kode akun, kode perkiraan. Kode perkiraan adalah pemberian kode pada akun atau perkiraan sehingga setiap akun mudah diingat, dimengerti dan digunakan. Dalam pemberian kode akun perlu perhatian sifat-sifat sebagai berikut: mudah diingat, sederhana, dan singkat, konsisten. Mungkin adanya penambahan kode akun berupa tanpa merubah kode akun yang sudah ada. Jadi kode akun ini yang di depannya itu loh. Kalau kita lihat di neraca itu kan ada kode akun, nomor kode akun. Kalau kas biasanya 1 strip 11000 itu aset kas. Biasanya seperti itu. Lanjut, kode numerik. Kode numerik adalah pemberian kode dengan menggunakan angka dan akun tersebut yang dimulai dari angka 0 ini sampai 9. Ini kodenya 0 sampai 9. Kayak 1 strip 1000 kas, 1 strip 12000 akun Pecia Fabel. Itu kode desimal. Kode desimal adalah cara pemberian kode menggunakan angka
Masing-masing angka menunjukkan kelompok golongan jenis tertentu. Contohnya, Rubik 5 akun beban. 5.1 beban usaha, 5.1.1 beban gaji. Itulah. Banyak kita sudah tahu. Kode mnemonic. Kode mnemonic adalah pemberian kode dengan huruf. Kalau ini angka, huruf AL aktif lancar, AL strip K aktif lancar. Kode kombinasi yaitu kombinasi dari angka dan huruf. Yang keempat yaitu formulir dan pertimbangan merancang formulir. Definisi formulir adalah secari kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Formulir disebut juga dengan dokumen. Yang selanjutnya yaitu formulir elektronik. Definisi tentang formulir kertas tersebut dibuat pada waktu komputer belum digunakan dalam bisnis. Dengan meluasnya pemakaian komputer untuk menjalankan bisnis, pemakaian formulir elektronik atau electronic form menjadi umum dan meluas dalam bisnis. Formulir elektronik merupakan ruang yang ditayangkan dalam layar komputer yang digunakan untuk menangkap data yang akan diolah dalam pengolahan data elektronik. Manfaat formulir elektronik yaitu yang pertama, tidak pernah kehabisan formulir. Jika perusahaan menggunakan formulir kertas, operasi bisnis dapat berhenti jika perusahaan kehabisan formulir. Yang kedua yaitu tidak pernah ketinggalan zaman. Jika kebutuhan dan peraturan berubah dengan segera, formulir kertas menjadi ketinggalan zaman. Formulir elektronik mudah sekali disesuaikan dengan perubahan dan peraturan. Investasi untuk percetakan dan penyimpangan tidak diperlukan lagi untuk pembuatan formulir elektronik. Yang ketiga yaitu ketidakefisienan formulir dapat dihindari. Penggunaan formulir kertas seringkali memaksa pengguna formulir yang sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan pemakai, karena untuk perancangan dan percetakan diperlukan biaya. Formulir elektronik mudah untuk segera disesuaikan isi dan format formulir untuk memenuhi kebutuhan pemakaian dengan tepat. Yang keempat yaitu tidak dimungkinkan penggunaan formulir yang salah. Penggunaan formulir kertas membuka peluang untuk tujuan yang salah, atau penggunaan formulir oleh orang yang tidak berhak, misalnya ijazah dipalsukan dan uang dipalsukan. Dengan formulir elektronik, pengendalian formulir dapat dilakukan dengan penentuan pemakai formulir tentu hanya terbatas pada orang yang memiliki password. Orang yang menggunakannya harus mengisi password. Jika formulir elektronik direvisi, orang tidak akan salah menggunakan formulir karena formulir tersebut tidak lagi tersedia dalam file komputer. Yang kelima yaitu kecepatan pengisian formulir. Kecepatan pengisian formulir elektronik tidak diragukan lagi. Kursor akan berhenti di setiap ruang kosong yang harus diisi data dan membimbing pengisi untuk urutan pengisian formulir secara logis. Formulir elektronik dapat melakukan perhitungan seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta mencantumkan secara otomatis hasil perhitungan pada ruang tertentu dalam formulir. Yang keenam yaitu penangkapan data dilakukan sekali. Dengan menggunakan formulir kertas, data direkam dalam formulir, kemudian orang lain harus membaca data dari formulir untuk keperluan pemasukan data ke dalam sistem informasi. Dengan menggunakan formulir elektronik, duplikasi atau penggandaan, penangkapan, dan pemasukan data ke dalam sistem informasi tidak akan terjadi. Yang ketujuh yaitu tidak ada data yang mengambang. Dengan formulir elektronik, data yang dimasukkan dan dikirimkan dari suatu tempat ke tempat lain secara elektronik, sehingga tidak ada data yang mengambang. Dengan formulir kertas, data akan mengambang sesuai dengan lama waktu yang diperlukan untuk mentransfer formulir kertas dari satu tempat ke tempat lain. Yang kedelapan yaitu kemudahan dalam pengelolaan formulir. Jika perusahaan menggunakan ribuan macam formulir, pengelola formulir menjadi suatu pekerjaan yang besar dan kompleks. Yang selanjutnya yaitu manfaat formulir.
Formulir sangat penting artinya untuk menjalankan suatu organisasi. Hampir semua peristiwa dalam perusahaan terjadi karena formulir dan memerlukan formulir untuk merekamnya. Contohnya, banyak orang yang berpikir pesawat bisa terbang karena pilotnya. Ini salah, yang benar karena formulir yang diberikan izin bagi pilot untuk menerbangkan pesawat tersebut. Dalam perusahaan, formulir bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan tanggung jawab timbulnya transaksi bisnis. Setiap transaksi terjadi karena adanya otorisasi dari pejabat dan memiliki wewenang untuk melaksanakan transaksi tersebut. Contohnya, transaksi pembelian. Harus ada tanda tangan dari kepala bagian pembelian dan lain-lain. Ini saya akan melanjutkan materi dari Tiki Hermong. Tanggal penjualan nama Wiraniaga. Kemungkinan order ini diterima salah oleh pemasok. Oleh karena itu, order pembelian yang disampaikan secara lisan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan biasanya disusul kemudian dengan pengiriman surat order pembelian kepada pemasok. Yang keempat yaitu menyampaikan informasi pokok dari orang satu ke orang lain di dalam organisasi yang sama atau organisasi lain. Yang selanjutnya yaitu penggolongan formulir. Formulir digolongkan menurut sumbernya, yaitu ada 3. Formulir yang dibuat dan disimpan dalam perusahaan, formulir yang dibuat dan dikirimkan kepada pihak luar perusahaan, dan formulir yang diterima dari luar perusahaan. Menurut tujuan penggunaannya, itu dibedakan menjadi 2, yaitu formulir yang dibuat meminta dilakukan suatu tindakan, digunakan oleh suatu unit organisasi untuk meminta unit organisasi lain melakukan sesuatu untuk kepentingan umum organisasi peminta. Lalu, formulir yang digunakan untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan, digunakan untuk merekam data transaksi yang telah dilaksanakan. Prinsip dasar yang melandasi perancangan formulir sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemanfaatan tebusan atau foto atau kopi formulir untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus dapat dibuat beberapa formulir. Contohnya, dalam transaksi pembelian diperlukan pemberitahuan kepada pemasok mengenai pesanan, pemberitahuan kepada bagian penerimaan mengenai barang yang akan diterima dari pemasok, dan pemberitahuan kepada bagian utang untuk melakukan pencatatan utang jika barangnya sudah diterima. Yang kedua yaitu penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, hindarilah pengumpulan data yang lebih dari satu kali. Sekali data telah dikumpulkan dari sumbernya, data tersebut harus direkam sedemikian rupa dalam formulir, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi semua departemen. Yang ketiga yaitu rancangan formulir yang sederhana dan ringkas. Formulir yang dirancang sederhana dan ringkas akan mengakibatkan dapat dihindarinya perekaman data yang tidak perlu, sehingga akan membantu pencatatannya ke dalam buku jurnal dan buku pembantu. Yang keempat yaitu unsur internal check dalam merancang formulir. Formulir merupakan bagian dari berbagai internal check dalam suatu organisasi. Internal check ini diciptakan untuk dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan teliti untuk menjaga kekayaan organisasi. Yang kelima yaitu nama dan alamat perusahaan pada formulir. Formulir untuk antar bagian di dalam perusahaan tidak perlu memuat nama dan alamat perusahaan. Namun untuk yang dikirim ke luar perusahaan, nama, alamat, bahkan logo perusahaan perlu dicantumkan dalam formulir untuk memudahkan identifikasi asal formulir tersebut bagi perusahaan penerima. Yang keenam yaitu nama formulir. Seperti hal orang-orang, formulir pun perlu diberi nama untuk memudahkan identifikasinya.
Yang ketujuh yaitu nama formulir biasanya dipilih untuk menggambarkan fungsi formulir tersebut. Nama formulir ini dicetak pada formulir untuk memudahkan identifikasi terhadap formulir tersebut. Yang kedelapan yaitu nomor identifikasi pada setiap formulir. Jika perusahaan menggunakan berbagai jenis formulir, pemberian nomor identifikasi terhadap formulir mulai diperlukan. Untuk mengingat berbagai nama formulir, kemungkinan orang akan menemui kesulitan. Oleh karena itu, nomor dapat melengkapi nama untuk memudahkan identifikasi formulir. Yang kesembilan yaitu formulir besar. Jika kita mengisi banyak kolom dalam formulir yang lebarnya 2 atau 3 kali kertas ukuran folio, kemungkinan kita mengisi pada baris yang salah adalah besar. Untuk menghindarinya, setiap garis diberi nomor untuk nomor urut baik sisi kiri atau kanan. Yang ke-10 yaitu pencetakan garis pada formulir. Garis harus dicetak pada formulir. Jika formulir tersebut akan diisi dengan tangan, jika pengisian formulir akan dilakukan dengan mesin ketik, garis tidak perlu dicetak karena mesin ketik akan dapat mengatur spasi sendiri. Yang ke-11 yaitu pencantuman nomor urut tercetak. Digunakan untuk mengawasi pemakaian formulir dan untuk mengidentifikasi transaksi bisnis. Yang ke-12 yaitu rancangan formulir yang hanya memerlukan pengisian tanda V atau checklist atau X silang atau dengan mencantumkan jawaban ya atau tidak. Yang ke-13 yaitu formulir ganda. Formulir ganda adalah formulir yang terdiri dari formulir asli dan tembusannya. Yang ke-13 yaitu formulir ganda. Formulir ganda adalah formulir yang terdiri dari formulir asli dan formulir tembusannya. Tembusan formulir ini dapat diisi dengan satu kali penulisan pada formulir aslinya dengan berbagai cara sebagai berikut. Menyisipkan karbon menggunakan kertas tanpa karbon sebagai bahan cetak formulir berganda. Yang kelima yaitu ledger. Yang selanjutnya yaitu ledgerless bookkeeping atau metode pencatatan tanpa buku pembantu. Dalam metode ini, faktur penjualan beserta dokumen pendukungnya yang diterima dari berbagai penagihan oleh bagian piutang diarsipkan menurut nama pelanggan dalam arsip faktur yang belum bayar atau unpaid invoice file. Pada saat diterima pembayarannya, ada dua cara yang akan ditempuh. Yang pertama yaitu jika pelanggan membayar penuh jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan, faktur yang bersangkutan diambil dari arsip faktur yang belum dibayar dan dicap lunas, kemudian dipindahkan ke dalam arsip faktur yang telah dibayar. Yang kedua yaitu jika pelanggan hanya membayar sebagian jumlah dalam faktur, jumlah kas yang diterima dan sisanya yang belum dibayar oleh pelanggan dicatat pada faktur tersebut. Kemudian dibuat faktur tiruan yang berisi informasi yang sama dengan faktur aslinya. Dan faktur tiruan tersebut kemudian disimpan dalam arsip faktur yang telah dibayar, dan faktur aslinya disimpan kembali ke dalam arsip faktur yang belum dibayar. Yang selanjutnya yaitu pemrosesan transaksi berbasis komputer. Penginputan data ke dalam sistem informasi dapat melalui berbagai cara, yaitu dengan merekam data ke dalam sebuah formulir, dengan menginputkan data langsung ke dalam komputer, dengan SMS, dengan menginputkan data di internet, dengan barcode scanner, atau scanner yang lain. Dokumen input. Dokumen input adalah formulir atau dokumen sumber yang datanya akan diinput ke dalam sistem informasi. Contohnya adalah dokumen penjualan.
Fungsi dokumen input sebagai berikut. Sarana untuk mengotorisasi suatu transaksi, sarana untuk memicu tindakan yang diharapkan, misalnya memicu konsumen untuk membayar, refleksi akuntabilitas, dan menyediakan data untuk membuat laporan. Desain dokumen input yang baik memiliki urutan, judul yang bermakna, margin. Dokumen input. Dokumen input adalah formulir atau dokumen sumber yang datanya akan diinputkan ke dalam sistem informasi. Contohnya adalah dokumen penjualan. Fungsi dokumen input sebagai berikut. Sarana untuk mengotorisasi suatu transaksi, sarana untuk memicu tindakan yang diharapkan, refleksi akuntabilitas, menyediakan data untuk membuat laporan. Desain dokumen input yang baik adalah judul yang bermakna, margin, ukuran font, warna, berat kertas, dan nomor urut tercetak untuk dokumen yang sensitif. Tampilan layar komputer untuk entry data yang baik adalah warna yang nyaman di mata user, memudahkan user dalam menginput data, perhitungan otomatis, kursor otomatis berpindah ke elemen data yang mesti diinput oleh user, pesan kesalahan yang mudah dipahami, menu help yang bersedia untuk membantu user. Proses input yang selanjutnya yaitu pemrosesan input data, ada dua, yaitu offline dan online. Pemrosesan input data secara offline biasanya dapat diinput secara batch. Pemrosesan secara batch relatif lebih murah dibandingkan dengan pemrosesan secara online. Yang selanjutnya yaitu dokumen proses seperti sistem flow chart dan komputer system flow chart. Alternatif pendekatan pemrosesan data yaitu periodic processing approach atau system batch dan immediate processing approach atau real-time processing. Perbandingan antara periodic processing approach dan immediate processing approach sebagai berikut. Periodic processing approach keuntungannya adalah meningkatkan efisiensi pemrosesan data, khususnya pada saat perusahaan mesti memproses batch yang sangat besar, memungkinkan pengadilan menggunakan total batch untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan data yang diproses. Kelemahannya adalah data dalam master file yang selanjutnya yaitu processing approach sebagai berikut. Periodic processing approach. Ya, jadi itulah tadi prestasi dari kami berdua. Jadi kesimpulannya adalah sistem organisasi dari transaksi sistem TPS adalah sistem informasi paling sederhana karena fungsinya adalah mencatat data dalam basis data. Siklusnya itu ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus produksi, siklus keuangan. Siklus keuangan itu ada komponen pemrosesan transaksi multi input, proses penyimpanan output. Macam-macam kode yaitu kode nominal dan kode nominal desimal. Formulir adalah sekeri kertas yang memiliki ruang untuk diisi. Formulir disebut juga dengan dokumen. Sama aja ya, formulir dan dokumen itu sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya silahkan.